Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Masih mengenai macam-macam najis. Yang ketujuh adalah al-wadi. Al-wadi yaitu cairan putih kental atau cairan bening kental. Kalau di sini dibilang abyad putih, sakhin kental, yakhruju ba'dal bauli, keluar setelah buang air kecil. Dia adalah najis tanpa ada perdebatan di dalamnya. Berkata Ibunda Aisyah, adapun al-wadi fa innahu yakunu ba'dal bauli, terjadi setelah buang air kecil. Maka cara membersihkannya fayaghsilu dzakarahu wa unsayaihi, dia membasuh kemaluannya dengan total. Ya, kemaluannya dengan total. Wa yatawaddau wa la yaghtasil, lalu dia berwudu tanpa harus mandi. Hadis riwayat Ibnu Mundir dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa al-mani dan al-wadi serta al-mani, adapun mani maka harus mandi. Adapun al-mani serta al-wadi maka cukup dengan menyempurnakan thaharah atau wudu. Hadis riwayat Al-Asram wal Baihaqi, dan dalam lafaznya adapun al-wadi dan madi faqala ighsil dzakaraka aw madakiraka wa tawaddahu wudu'aka fi shalah, yaitu cara membersihkan atau bertaharah dari al-wadi dan madi adalah engkau cuci kemaluanmu dengan total, ya. Mohon maaf kalau ada silih vulgar. Jadi kalau laki-laki enggak hanya batangnya saja, tapi juga dua testisnya juga harus dicuci. Itu namanya sempurna, ya, bukannya sekedar yang buang untuk yang kecil saja. Nggak harus, Bu. Nggak harus, penting kita pastikan tidak ada tersisa dari cairannya yang ada di kemaluan, tidak ada tersisa cairannya. Ya, kalau kita khawatir, ragu-ragu, khawatir ada yang tersisa, maka pakai sabun supaya lebih bersih. Yang kedelapan, al-madi. Al-madi adalah cairan bergetah, ya, cairan bergetah bening yang keluar jika ada memikirkan sesuatu dari berhubungan atau saat bercanda dengan pasangan. Bisa jadi hal tersebut tidak dirasakan saat keluar. Dan cairan ini baik
berasal dari laki-laki ataupun juga perempuan. Walau demikian dari perempuan relatif lebih banyak. Dan ini adalah najis secara ittifaq ulama. Dan jika mengenai badan maka wajib dibersihkan. Ya, bahasa ghasalahu membersihkannya dengan total. Dan jika terkena baju maka cukup disiramkan di daerah yang terkena al-madi tadi. Karena dikatakan di sini cukup membersihkannya dengan menyiram, terkadang sulit untuk membedakannya antara air bening atau air kencing dengan air mandi ini. Walau demikian, sering atau najis ini sering terkena pada pemuda-pemuda yang belum nikah. Di sini bilang asyab, ya, baik laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, kalau terkena bagian celana, memudahkan mereka yang sering keluar cairan ini, maka cukup hanya dengan disiramkan saja di daerahnya. Misalnya bagian sini yang terkena, nggak harus semuanya dicuci. Wah, ini kena, buka, cuci. Wah, kalau berkali-kali keluar gimana? Padahal Islam itu kaidah intinya yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Nah, kalau seandainya setiap kali kena harus cuci semua, wah, berarti orang tua harus menyiapkan berlusin-lusin celana dalam untuk anak-anak mudanya di rumah. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku adalah seorang laki-laki yang muzaan, sering keluar itunya, cairan mandinya itu sering keluar. Fa amartu rajulan yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta seorang laki-laki untuk bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam karena aku malu kepada Rasulullah. Waktu itu Ali sudah menikah. Tetapi karena memang Ali ini orangnya power, ya, semangat, ya, tinggi semangatnya, dan sering keluar. Di satu sisi Rasulullah pernah bilang sama Ali, barang siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakitiku. Ini sebenarnya isyarat, pokoknya kalau sama ada Fatimah, Ali jangan nikah dulu. Jadi selama ada Fatimah, Ali gak nikah dia. Gak nikah 2, 3, 4, gak nikah dia. Tetapi setelah meninggal Fatimah, lalu dia menikah lagi, baru dia menikah 2, 3, 4. Selama ada Fatimah seorang. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita misalnya tarik kiasnya, mungkin kita yang istrinya baru satu menganggap itu Fatimah semua, ya. Nggak berani nikah yang kedua. Kenapa Fatimah ini? Kita lanjut. Nah, karena aku malu bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka aku minta laki-laki yang lain untuk seorang untuk bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya tentang keadaan seorang laki-laki yang sering keluar nadinya. Bersabda Rasulullah, tawaddo waghsil dzakar. Kata Rasulullah, cuci kemaluanmu lalu berwudu. Ya, cuci kemaluanmu lalu berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Dari Sa'ad bin Hanif radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku pernah
merasakan keluarnya madi yang begitu deras, ya. Wa kuntu aktsar minhu ihtisal, dan gara-garanya sering mandi. Karena mandinya sering keluar, gara-gara itu sering mandi. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku sampaikan itu kepada Rasulullah. Faqala, lalu Rasul bersabda, innama yujzika min dzalikal wudu, sungguhnya cukup bagimu sekedar berwudu saja, bertaharah melalui dari mandi tersebut. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, kaifa biman yusibu thawbi minhu, bagaimana yang kena pakaianku? Kata Sa'al bin Hanif. Lalu Rasul bersabda, ya yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi thawbaka haitsu tara anna qad asaba minhu. Kata Rasulullah, cukup bagimu mengambil segenggam air, lalu menyiramkannya saja di daerah itu, ya, daerah yang kena mazi tersebut. Jadi nggak harus begini-gini, kena artinya dicuci, nggak harus. Hadis dari Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Dan dalam hadis ini ada Muhammad bin Ishaq yang dikenal dia orang yang lemah ingatannya atau lemah hafalannya, dan termasuk orang yang dikatakan mudallas, ya, dalam arti bermasalah nih. Hadisnya dia bermasalah, tetapi bukan palsu, cuman dhaif. Hadis riwayat Al-Afram, dan dalam lafaz yang lain dikatakan kuntu alqa minal madi anaan fataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku merasakan kesulitan karena banyaknya keluar madi. Lalu datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara tersebut, dan baginda bersabda, yujzi'aka an ta'khudha hufnatan min ma'in fatahusha 'alaihi, cukup bagimu mengambil segenggam air lalu kamu siramkan di tempat yang terkena itu. Ini yang berkaitan dengan madi. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Ya. Kalau umpama kena sarung, ini kemarin terjadi yang diriwayatkan dalam Muslim, Sahih Muslim. Nabi Muhammad sedang sholat, kemudian sahabatnya di belakangnya, dia melihat sarungnya itu ada pecah. Kalau ada Nabi, dia akan marah saya kalau biasa berhubungan sampai seperti itu. Jadi itu berarti sudah tidak apa-apa, kalau tidak dicuci, artinya tidak najis. Iya. Sebenarnya kalau itu terjadi setelah sholat, nggak apa-apa. Kalau sebelum sholat diingatkan, masih diteruskan, batal sholatnya, nggak boleh. Tapi Nabi sholat juga tidak mengulangi sholatnya. Iya, karena kan sudah terjadi sholatnya. Sholatnya sudah dilakukan. Kalau sesuatu perkara yang terjadi tanpa kita ketahui, maka dimaafkan dalam Islam, tidak harus diulangi. Terkecuali dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, maka wajib mengulangi sholat. Oh iya, saya junub rupanya, mandi dulu baru sholat lagi. Tapi kalau yang kena dalam pakaian, misalnya pakaian kena madika, wadika, atau manika, maka tidak harus mengulangi sholat. Gitu ya Pak. Tapi kalau lupa junub, Oh, kalau lupa junub ulang. Ada orang sholat pas udah assalamualaikum, walah belum mandi katanya. Harus mandi dia Pak. tapi kalau sudah lewat subuh, Kodokan. Dia harus ulang
ada qada. Kalau dia waktunya sudah terlewat habis dari salat subuh. Yang lain silakan. Ya, silakan. Kalau misalkan dalam perjalanan terjadi seperti tadi yang diberikan, tapi tidak bawa bekal celana dalam, soalnya tidak pakai celana dalam itu sama. Nggak pakai buku aja. Di zaman sahabat ada ahlu suffah yang hanya punya sehelai kain, nggak pakai celana dalam wala kaos, ya, nggak pakai celana dalam wala kaos, cuman sholat hanya menutupi pusar dan lutut, sholat Allah barsah sholat. Mana dalilnya syarat sah sholat pakai celana dalam? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Yang ada menutup aurat, ya. Ya Bu? Iya. Kalau risih itu perasaan. Masalahnya dalil agama atau hukum agama tidak pernah berdasarkan perasaan. Perasaan itu nggak enak, berarti hukumnya nggak boleh, nggak ada. Harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan perasaan. Gitu ya Bu ya. Yang lain, silakan yang lain. Baik, tadi kita membahas tentang al-wadi dan al-mani. Yang kesembilan adalah al-mani atau mani. Sebagian ulama berpendapat bahwa mani itu najis. Sebagian ulama. Tetapi yang sebenarnya bahwa najis itu adalah tahir, suci. Artinya suci dalam arti bukan najis ya. Bukan suci nanti berarti boleh dibuat enggak, bukan. Ya, artinya bukan najis. Akan tetapi diutamakan dibersihkan. Dikerik kalau dia kering, disiram bagian yang basah kalau dia basah. Wa farqahu in kana yabisan, dikerik jika dia kering. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku pernah mengerik mani dari baju baginda sallallahu alaihi wasallam jika kering dan mencucinya jika basah. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Abu Awanah serta Al-Bazzar. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Nabi ditanya tentang mani yang terkena baju tadi Pak ya. Mani yang terkena baju. Faqala innama huwa bimanzilatil mukhat wal basar. Sungguhnya mani itu hukumnya sama dengan ludah atau dahak. Ya sama hukumnya dengan ludah atau dahak. Sungguh cukup bagimu hanya sekedar membersihkannya dengan kain. Kalau misalnya terlihat bisa dikenakan pakai kain begini, atau dengan mengambil sesuatu yang keras lalu sedikit menekannya supaya dia nggak kelihatan. Cukup hanya dengan itu saja. Rawi Ad-Darqutni dan Baihaqi serta At-Tahawi, dan dikatakan bahwasanya hadis ini berbeda pendapat sebagian para ulama. Tetapi hukum dasarnya kena masuk pada permasalahan najis, maka kita ambil bahwasanya ini najis. Tetapi hukum dasarnya adalah dia tidak masalah kalau seandainya kita lupa terbawa sholat, tidak ada masalah, dikeringkan segera atau dibersihkan segera. Yang ke-10, ini mungkin yang kemarin pernah ditanyakan, adalah kencing serta kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Keduanya adalah najis. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang atau memasuki tempat untuk buang air. Lalu baginda SAW memerintahkan aku untuk mengambil 3 batu. Maka aku dapatkan 2 batu dan aku cari yang ketiga tidak dapat. Hingga aku ambil kotoran yang telah mengering. Keras dia, dan ini kotoran hewan ya, udah keras diambil karena dia mengeras. Lalu aku berikan kepada baginda SAW. Rasulullah ambil 2 batu dan Rasulullah buang yang ketiga tadi, yang kotoran hewan yang mengering tadi. Wa qala, lalu Rasul bersabda, hada rijsun, ini adalah najis. Rawah Bukhari, Ibnu Majah serta Ibnu Khuzaimah. Dan dalam riwayat lain ada tambahan innaha rijsun, sungguhnya dia adalah najis. Innaha rawsatu himar, sungguh kotoran ini adalah kotorannya keledai. Wa yu'fa 'anil yasiri minhu, tetapi jika ada orang yang pekerjaannya itu mengurus himar, mengurus keledai, lalu saat dia membersihkan terkena sedikit kepakaiannya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Berkata Al-Walid bin Muslim, aku berkata kepada Al-Auza'i bahwa fa'abwal dawab mimma la yukallahu al-bighar wal himar wal faras. Apa hukum dari kencingnya hewan-hewan melata yang tidak dimakan dagingnya, seperti bagol, anak campuran keledai dengan kuda, namanya bagol. Keledai serta kuda. Faqala qad kanu yabtaluna bidzalika fi maghazihim fala yaqsilunahu min jasadin aw sawbin. Sungguh dulu para sahabat pernah diuji dengan itu dan di saat perang, dan mereka tidak mencucinya dari pakaian atau badan mereka jika sedikit yang terkena. Adapun kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya itu adalah suci. Di antara ulama yang mengatakan itu adalah Imam Malik, Ahmad, dan sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah. Berkata Ibnu Taimiyah bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan bahwasanya dia najis, ya, kotoran itu najis. Akan tetapi yang berkata tentang kenajisannya adalah ulama-ulama sekarang, bukan ulama terdahulu. Artinya yang mengatakan najis tabi'in, ya, tabi'in dan tabi'in, bukan para sahabat. Berkata Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa datang serombongan orang-orang dari Ukar atau Urainah. Fajtamu al-Madinah, mereka mengarah ke al-Madinah. Fa'amar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka biliqahin aw wa ayashrabu min abwaliha wa albaniha. Ketika mereka datang, ya, mereka mengadukan ada penyakit dan sebagainya, baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk minum dari kencing unta serta juga meminum susunya. Hadis tentang meminum kencing unta ini kan masyhur dan menjadi obat. Ya, ternyata hadis ini menunjukkan bahwasanya kencingnya hewan itu bukan najis. Karena kalau dia najis berarti haram dikonsumsi. Ya, kalau dia najis harus dikonsumsi. Tetapi baginda SAW memerintahkan untuk meminumnya. Hadis riwayat Ahmad
dan Bukhari serta Muslim. Hadis ini mau menunjukkan sucinya kencing unta secara spesifik unta, gitu ya, secara spesifik unta. Akan tetapi wa ghairuha min ma'kulil lahmi yuqasu alaihi. Akan tetapi seluruh hewan yang dimakan dagingnya dikiaskan kepada unta. Karena kalau unta saja yang gede, besar, fisiknya, maka yang lebih kecil juga tidak ada masalah dengan kencingnya. Berkata Ibnu Mundir, man za'ama anna hadza khasun bi ulaika al-aqwam, barang siapa yang mengira bahwa hukum ini khusus bagi para sahabat saja, lam yusik, tidak benar ya. Ya, tidak benar. Tentang sebagian orang yang mengatakan itu kan kena sahabat aja, itu mereka saja. Kalau kita najis, bukan seperti itu. Karena kekhususan yang menyatakan tentang itu tidak ada dalilnya. Dan dikatakan bahwa wa fi tarki al-ilmi bi'a ab'aril ghanam fi aswaqihim. Dan sebagian ahlul ilmi tidak menggunakan dalil ini, artinya tidak lebih relatif menghindari perkara-perkara khilafiyah ini. Wasti'mal abwal ibil fi adwaihi qadiman wa haditsan min ghairi nakir. Akan tetapi menggunakan kencing unta ini untuk pengobatan, baik zaman dahulu ataupun sekarang, sebagian ahlul ilmi tetap melakukannya. Ya, tetap mereka gunakan untuk pengobatan. Dan ini menjadi dalil bahwa kencing unta ini adalah suci. Berkata Asy-Syaukani bahwa secara jelas kencing unta atau yang dimakan dagingnya adalah tidak najis. Sebagai rujukannya hadis yang tadi tentang perintah baginda SAW yang memerintah orang-orang meminum, jika dia sakit minum kencing unta. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan. Tadi saya simak ceramahnya katakan bahwa yang tidak najis itu adalah kencing unta. Ya. Bagaimana dengan cecak? Gimana? Cecak. Sebagian ulama mengatakan tidak najis. Dan itu salami sedang sholat, itu ada seperti jatuh di kepala sahabat. Ya. Itu semesta kan dia ada cecak di atas. Itu bagaimana? Najis atau enggak? Aku ulang lagi sholatnya. Iya. Kalau cecak itu ada darahnya nggak? Cecak ada darahnya nggak? Cecak ada darahnya nggak? Apakah cecak berdarah? Ayo. Apakah cecak berdarah? Berdarah. Darahnya warna apa? Cecak tidak berdarah. Ya Bu, ya Pak. Cecak tidak berdarah, maka dia masuk bagian daripada hewan yang tidak dianggap najis. Itu kan? Iya, terus kalau bau? Kalau bau najis. Emangnya kita nggak bau? Maksud saya itu kalau kita merasa jijik itu najis. Ya, dalil ibu apa? Dalil ibu apa? Nah, ini dia. Kita kan belajar meluruskan ini. Kita belajar supaya lurus. Ya, supaya benar. Selama ini kalau kita macam tadi dibilang
kotoran cecak najis. Dalilnya apa? Ya kan bau. Dalilnya apa? Bau. Emangnya ada dalil bau dalam Al-Quran? Nggak ada. Maka kita kembali di sini dikatakan ya tentang binatang yang tidak termasuk najis adalah binatang yang tidak berdarah. Atau kalaupun kita anggap itu najis, maka yu'fa an qalil, an yasir, dimaafkan karena dia sedikit. Ya salah kita, kena telek cecak diambil dicium. Dia tahu. Dan tahu telek kalau dicium. Maka kaidah kita yu'fa an yasir, dimaafkan yang sedikit. Telek cecak jatuh ke air, airnya najis atau tidak? Kalau cecaknya satu gelas ini jatuh ke satu ember air, ya najis. Satu gini teleknya. Ini yang jatuh cuman sebesar beras. Masa semua air itu najis? Kan nggak begitu. Maka ada pembahasan air yang terjatuh di dalamnya kotoran. Jika berubah satu dari 3 hal, maka berubah sifatnya. Kalau dia berubah 2 dari 3 hal, maka tidak boleh digunakan. Kan begitu hukumnya. Nah, maka pelajaran yang kemarin kita berikan dari awal, itu diingat-ingat. Dan gimana? Masalah yang saya tanyakan tadi. Saya suatu hari pernah memperhatikan ceramah TV. Pak Ustadz itu memberikan nasihat bahwa kalau di rumah itu kalau banyak cecaknya, maka rumah itu tidak akan ada rahmat dari Allah. Iya. Nah, apakah nanti itu momen itu memang sudah ada rahmat? Apakah mungkin itu sudah bisa? Kalau momen itu mungkin tak sih, supaya tidak ada banyak cecak di rumah. Iya, iya. Kalau saya mungkin karena kekurangan saya belum paham hadis itu. Kalau itu hadis atau perkataan itu. Tetapi memang baiknya di rumah kita itu tidak ada binatang yang memang apalagi binatang yang dilarang ya. Tidak ada binatang yang dilarang yang hidup di rumah kita. Kalaupun ada kan nggak sengaja kita, bukan kita biarkan begitu. Contoh kita biarkan, biarkan aja. Nanti tambah lagi dia bertelur di mana, kita biarkan. Ini namanya membiarkan, berarti kita ridho akan itu. Mohon maaf ini Pak, Bu. Kalau kita mau ngomong sebenarnya ya, misalnya suami istri lagi berhubungan, di dalam ruangannya ada cecak, itu aja nggak etis. Sampai begitu aja loh. Karena khawatir terkadang ada sebagian orang yang mengirimkan sesuatu untuk memata-matai kita melalui cecak, itu juga ada begitu. Maka memang baiknya dihindari. Tapi kalau di Cabut Barokah saya belum baca teksnya itu. Jadi memang tidak ada keuntungannya dia bisa. Gimana Pak? Jadi tidak ada keuntungannya. Dan dalam dasar hukumnya hadis atau hukum. Iya, tapi membunuh cecak juga ada perintahnya. Ada perintah. Tidak bisa. Gimana? Berarti tidak bisa kalau kita membersihkan. Iya, nggak apa-apa. Malah bagusnya dibersihkan. Yang lain silakan. Ya, silakan. Ada mic nggak? Mic-nya nyala nggak? Oh nggak ya? Aku semua dengan Daging kuda halal atau haram? Iya, daging kuda halal atau haram? Sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal ini.
sebagian ulama Malikiyah, artinya yang alirannya Malikiyah. Saya dapatkan ini teman-teman yang ada di Afrika bagian selatan, termasuk Niger dan sebagainya. Mereka nggak bilang nggak halal, nggak bilang haram, tapi kami nggak mau makan, gitu ya. Ketika kami kumpul-kumpul, biasanya teman-teman Rusia itu senang bawa daging kuda, dan sama mereka daging kuda itu di packing dengan bagus, bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Nah, bekal teman-teman dari Rusia itu bawanya itu. Kami kumpul, dia tawarkan ini ada daging kuda nih, ini enak loh gitu. Oh, masya Allah gitu kan. Saya makan, karena sepaham saya halal, dan sahabat pernah menyembelih kuda di beberapa peperangan karena membutuhkan. Lalu teman Afrika kami ini bilang gini, oh masya Allah, antum aja makan, kami nggak makan gitu. Haram boleh nih? Oh enggak, kami nggak makan aja gitu. Jadi memang sebagian ulama itu halal, hukum dasarnya halal, tapi seperti dom tadi itu, ada orang yang mau makan, ada orang yang tidak mau makan. Rasulullah bilang ini halal, tapi saya nggak makan. Gitu. Kalau saya sendiri yang saya pahami itu halal lagi. Begitu ya, sudah azan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam memahami agama ini, dan semoga Allah rahmati kita amalan yang soleh, yang benar insyaallah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita akhiri kajian malam hari ini sama membaca alhamdulillah dan kawat majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.